Selamat datang di Akal Sehat Channel. Pagi, selamat siang, selamat malam kepada teman-teman yang menonton video ini kapanpun dan dimanapun itu. Jangan lupa ngopi ya. Oke, selamat datang kembali di channel Akal Sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video yang berisikan tentang teknik-teknik wawancara. Oke, sebelum masuk ke video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Mengapa penting ya kita belajar atau mengetahui teknik-teknik wawancara? Jadi, hal ini penting kita lakukan saat kita melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait kejadian, misalnya bencana alam, terus semisal wawancara terkait masalah apa begitulah. Jadi ya, tentu kita harus mengetahui teknik-teknik yang baik itu seperti apa. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan teknik, alangkah lebih baik kita harus mengetahui dulu apa itu wawancara ya. Jadi di sini saya mengambil dua definisi dari para ahli. Pertama ada Charles Stewart dan dua ada Konjaningrat. Jadi Charles Stewart mengatakan wawancara adalah sebuah proses komunikasi di mana dipasang dengan tujuan serius dan telah ditentukan, dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Jadi di sini Charles Stewart mengatakan wawancara adalah proses komunikasi karena ada hubungan timbal balik antara si penanya dan juga narasumber sebagai orang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang kedua ada dari Konjaningrat. Dia mengatakan bahwa wawancara adalah cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk komunikasi tatap muka. Jadi di sini maksud Konjaningrat adalah wawancara ini adalah proses komunikasi tatap muka ya, karena di situ terjadi interaksi antara penanya dan juga narasumber, dan juga proses tertentu. Artinya misalnya wawancara ini ada waktu tertentu ya, misal ada kejadian bencana alam hari ini, yuk kita ke sana mewawancarai bagaimana kronologis bencana itu, seperti itu, berapa jumlah korban. Ini kan ada rentang waktu tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah sebuah teknik tanya jawab antara pewawancara dan juga narasumber untuk memperoleh data, keterangan, dan pendapat tentang suatu hal. Yang berikut, yang tidak kalah penting, yang wajib kita ketahui saat melakukan wawancara adalah berkaitan dengan sikap si pewawancara. Di sini, sikap pewawancara yang baik adalah netral, adil, ramah, dan hindari ketegangan. Netral yang dimaksud adalah kita tidak boleh tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Di sini, pewawancara hanya mencatat dan merekam apa yang disampaikan oleh pewawancara, baik hal yang buruk maupun hal-hal yang baik. Yang berikut adil. Maksud adil di sini adalah pewawancara harus bersikap adil terhadap para responden dan memperlakukan hal yang sama terhadap para responden tersebut. Berikut ramah. Kita harus bisa menciptakan situasi yang bagus saat wawancara sehingga narasumber merasa nyaman dengan kita. Yang berikut hindari ketegangan. Di sini artinya seperti pembahasan netral tadi, kita tidak boleh menentang apa yang disampaikan oleh narasumber. Dan juga kita tidak boleh bersikap aku terhadap narasumber seolah-olah kita juga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan. Kita sudah menjelaskan seperti apa sikap pewawancara. Yang berikut kita masuk ke tahap-tahap wawancara. Pertama, ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, dan ketiga ada tahap penyusunan. Di dalam tahap persiapan, yang perlu kita lakukan adalah menentukan topik ya, semisal penyaluran dana bantuan sosial. Terus yang berikut menentukan narasumber, misalnya kepala desa Sepang. Yang ketiga menyusun segala pertanyaan yang hendak
kita ajukan ke narasumber. Yang berikut, tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita harus memperkenalkan diri kepada narasumber. Semisal saya Anu Hartono dari Kompas TV. Terus maksud wawancara, misalnya meminta transparansi atau meminta informasi dari kepala desa terkait proses penyaluran bantuan sosial. Yang berikut, proses tanya jawab ya. Jadi setelah kita memperkenalkan diri, setelah kita melakukan maksud dan tujuan, baru kita masuk ke proses tanya jawab. Saat proses tanya jawab ini, kita harus mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber. Yang berikut, kita juga harus merekam ya, merekam sebagai alat bukti dari wawancara. Jadi setelah proses ini selesai, proses pelaksanaan selesai, kita masuk ke tahap penyusunan wawancara. Jadi dalam tahap penyusunan ini, misal kita mau menyusun dalam buku, yang perlu kita tulis adalah pertama topik yang kita wawancara, yang kedua narasumber, terus lokasi, dan ketiga hasil wawancara. Ataupun semisal saat kita menyampaikan secara lisan, sama ya, yang hendak kita sampaikan adalah menentukan topik terlebih dahulu, dan juga baru langsung menyampaikan tahap penyusunan. Oke teman-teman, itu adalah tahapan-tahapan dalam wawancara, hal yang harus dihindari saat kita melakukan wawancara. Jadi selama ini begitu banyak ya kesalahan-kesalahan saat wawancara, itu karena kita tidak memahami ya, dan tidak mengetahui apa sih hal-hal harus yang kita hindari. Oke, kita kupas satu persatu. Pertama, menyampaikan pertanyaan yang sudah umum dan pasti jawabannya. Oke, semisal begini ya, saya beri contoh kecil begini. Dari manakah terbitnya matahari? Kan itu dari arah timur. Matahari terbenam kapan? Kan itu sore hari. Jadi pertanyaan-pertanyaan basi seperti ini, dan juga pertanyaan yang pasti jawabannya, itu tidak perlu ya. Atau juga begini, pertanyaan begini. Saat kita ada korban bencana alam misalnya, kita tidak boleh menanyakan apakah Anda merasa sedih, karena yang pasti dia itu sedih gitu. Yang berikut, menanyakan pertanyaan yang inti, jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Iya, mungkin seperti penjelasan pertama tadi, misalnya ada keluarga yang mengalami terkena bencana alam, kita tidak boleh menanyakan seperti itu ya. Kita juga harus kondisikan juga dengan psikologi dari pewawancara narasumber begitu. Yang ketiga, meminta narasumber untuk mengulang jawaban. Ya, jadi hal ini tidak perlu ya. Itu makanya di tahap wawancara tadi kita wajib untuk merekam ya. Jadi tidak etis lah di saat narasumber kita meminta dia untuk mengulang, apalagi dia sudah menjelaskan panjang lebar gitu. Yang berikut, bersikap lebih pandai dari narasumber. Jadi hindari itu ya. Artinya kan, biarkan narasumber menceritakan semua kejadian dengan sejujur-jujurnya, dan juga kita tidak boleh menentang apa yang narasumber sampaikan. Yang berikut adalah harus bersikap sopan terhadap narasumber. Baik teman-teman, itu tadi video tentang teknik-teknik wawancara. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe video ini. Terima kasih.